Oke, kita akan mulai membuat animasi kupu-kupu ya. Saya menggunakan objek lingkaran terlebih dahulu. Kemudian saya tidak menggunakan garis tepi dan saya pilih warna biru. Ini bebas ya, tidak harus seperti yang saya gunakan. Tentukan sendiri yang jelas tidak usah menggunakan garis tepi. Nah, ini lingkaran pertama saya buat agak besar, kemudian ini oval, kemudian yang ovalnya vertikal. Nah, kemudian saya pilih selection tools untuk mengubah bentuk lingkaran ya seperti ini. Nanti diikuti saja dan ini saya satukan. Nah, tapi ini sepertinya posisinya kurang pas ya. Nanti akan saya agak miringkan dulu. Saya pilih free transform di itu ya, free transform. Kemudian saya klik, kemudian saya miringkan ya. Nah, ini untuk mendapatkan bentuk yang mungkin agak sesuai ya. Nah, nanti ini juga boleh dengan teknik lain ya. Ini saya ambil sudutnya, kemudian saya tempelkan lagi yang satu, kemudian nanti saya ambil agak rata. Ya, ini saya perbesar dulu zoomnya menjadi 200 untuk bisa melihat detailnya. Nah, jadi ada sisi yang lurus di situ. Nah, kemudian kalau sudah saya akan berikan aksesoris tambahan ya, mungkin warna yang uh, cerah gitu ya, atau kontras. Ini juga warnanya tidak harus seperti ini, pilih sendiri sesuaikan dengan warna yang kalian sukai ya, seperti ini. Nah, kemudian lingkaran-lingkaran ini juga untuk menghiasi sayap dari kupu-kupu. Kita selesaikan satu sisi ya, kita selesaikan satu sisi, karena nanti untuk sisi yang sebelah kanan tinggal kita copy. Nah, kemudian dari selection ini kita blok, kita group, kita kelompokkan semua dulu. Kemudian kita dari menu modify pilih group ya. Nah, ini udah satu grup ini ya. Jadi kalau tadi pecahan-pecahan sendiri-sendiri, sekarang kita copy, klik kanan, kemudian kita paste di situ. Nah, kemudian kita balik ya posisinya, modify, kemudian kita flip horizontal. Sudah? Nah, kita atur kesejajarannya ya. Nah, persentasenya saya kembalikan 100%. Dan kita akan sekarang membuat apa namanya ya, badannya. Tapi sebelumnya kita perhatikan lagi ya. Ini kita buat rata sayap kiri dan kanannya. Kalau sudah kita buat oval, ambil yang lingkaran. Ingat ya, saya boleh menggunakan warna lain. Ini saya buat lebih gelap. Kemudian ini untuk posisi ambillah badannya, itu disesuaikan dengan panjang sayapnya ya. Akan diletakkan di tengah-tengah bagian yang ini. Kemudian saya buat kepalanya. Tapi ini kayaknya kurang pas. Saya coba hapus dulu aja. Ya, saya batalkan dulu. Ctrl Z ya atau undo. Kemudian saya buat lingkarannya agak terpisah untuk kepalanya supaya nanti bisa saya paskan dengan cara digeser baik menggunakan mouse ataupun juga menggunakan keyboard ya. Ini kan nggak pas nih kalau pakai mouse, geser-geser saya tekan panah kanan keyboard. Nah, sudah, kemudian saya tinggal pakai line untuk memberikan bagian apa ini ya, uh, bagian untuk antena si kupu-kupu. Nah, gitu ya. Kita pilih warna dulu ya, mungkin untuk menyesuaikan gelapnya. Kita bikin dua ya, sisi kanan dan kiri, kemudian nanti kita akan lengkungkan gitu ya, biar uh, letaknya seperti ini ya, atau bentuknya seperti ini ya, tidak terlalu kaku. Oke, sekarang kita blok seperti tadi, kemudian kita grup kembali. Nah, ini sudah kelompoknya badan, kita letakkan di sini. Nah, kalau kurang pas juga bisa digeser pakai keyboard ya, sehingga sudah jadi. Nah, setelah ini jadi, sekarang kita akan blok semuanya dan klik kanan pada objeknya, kita buat simbol ya, kita convert to simbol. Kita pilih convert to simbol, kemudian kita beri nama kupu-kupu. Ini juga boleh nanti ditentukan masing-masing sendiri. Oke, nah kemudian kita double klik. Ya, kalau udah di double klik pada objek itu ya simbol, maka akan masuk ke scene-nya kupu-kupu. Oke, scene-nya kupu-kupu di situ ya.
Nah, coba kalau saya klik di timeline 1 atau di situ ya shape 1, scene 1, maka kembali ke scene yang pertama. Kalau di sini sekarang kita di simbol. Nah, sekarang kita klik kanan pilih yang distribute layer ya. Nah, itu sudah jadi ini. Kita cek ya. Ini ada lurus pada gambar mata. Saya ingin cek ini shape 1 nggak ada apa-apa, shape layer 2 itu untuk badan dari kupu-kupu, kemudian yang ini sebelah kiri ya, sebelah kiri, kanan. Nah, kita ganti aja, sayap kiri, sayap kanan gitu ya. Nah, kemudian seperti itu. Oke, kita ganti double klik ya. Kemudian sudah, sekarang sudah terpisah-pisah. Kita akan buat animasinya. Oke, kita akan buat animasinya. Nah, untuk eh, frame-nya kita tentukan di yang layer satu kita hapus saja dulu ya karena memang tidak ada ya. Dia tidak ada biar nggak mengganggu. Jadi cuma 3 ya, badan, kemudian kiri. Nah, badan saya pindah ke bawah supaya sayapnya kelihatan di atasnya gitu ya. Nah, sekarang di badan saya taruh di frame kelima, insert frame di situ. Kemudian di sini insert keyframe dan di sini insert keyframe. Ya khusus untuk yang badan yang insert frame ya. Kemudian klik di frame pertama, klik kanan create motion twin, begitu juga untuk yang sayap kiri ya. Gitu. Nah, pada bagian di tengah frame ketiga itu kita insertkan keyframe ya. Ini fungsinya untuk nanti mengatur gerakan ya, gerakan dari sayapnya keyframe ya. Kemudian di sayap yang kiri juga. Nah, jika sudah kita akan mengatur nih titik poinnya ya, titik poin dari objek ini ya. Saya lihat, oh ini keliru ya, sayap kiri, sayap kanan kebalik. Nah, saya beri nama dulu kanan ya, biar beda namanya. Terus ini baru saya buat kiri. Oke, maaf tadi salah berarti ya, posisi kiri dan kanan. Nah, sekarang kita lihat pada frame pertama, saya perbesar dulu ya, biar kelihatan titik poin tengahnya ya, kita pilih free transform, itu dipindahkan ke sebelah kiri ya, sehingga setiap frame-nya ya, setiap keyframe-nya nah, dipindahkan sampai frame kelimanya. Oke, ini tujuannya supaya nanti ketika kita titik tengahnya berada di pinggir gitu ya, ketika kita sempitkan atau kecilkan objeknya. Nah, yang sayap sebelah kiri juga lakukan dengan hal yang sama pada setiap frame yang kita buat. Oke, letakkan di titiknya, kemudian di frame terakhir juga. Oke, oke, di sini. Nah, sekarang kita akan atur ya. Sudah ya, semuanya sudah titik poinnya sudah berada di pinggir. Nah, sekarang kita buat nah seperti ini, kita ambil kira-kira aja, ambil titik tengah segini. Yang kiri juga kita taruh aja, ya kita sesuaikan ukurannya. Nah, sudah, ini animasinya sudah jadi ya. Kalau nanti kita gerakkan, nah seperti ini gerakannya ya. Nah, ini perubahannya ya. Sudah seperti ini. Ini sudah jadi gerakan kupu-kupu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya nanti. Kembali ke scene 1, saya perkecil lagi ukuran layarnya. Oke, sekarang kita akan animasikan dulu. Nah, kita bawa keluar ya dulu area dari ya. Ini layarnya, kemudian kita free transform, kita rotation ya. Nanti seolah-olah kupu-kupunya datang dari sebelah kiri, kita kecilkan ya. Ini sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Ukurannya, kemudian kita akan buat di frame ke-30. Kita insert frame, kemudian kita buat animasinya, kita geser. Kita create motion twin ya. Bentar ya, ini posisinya di kiri, oke. Di frame ke-1, ini frame 30. Ya, kemudian create motion twin, kita insert keyframe. Nah, di skala terakhirnya kita geser ke kupunya. Ini di awal kan di sini, terakhir di sini. Oke. Nah, udah. Sekarang kita tes dulu. Nah, ini kupu-kupunya udah berjalan dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kita tes pakai control movie. Nah, udah terbang ya. Nah, yang berikutnya sekarang kita akan membuat alur atau
motion guide ya, sehingga nanti terbangnya tidak hanya dari kiri ke kanan, tapi kita bisa menggunakan pola ya, seperti apa. Nanti saya akan gunakan pensil aja untuk menggambar arah dari si kupu-kupu ini terbang, gitu ya. Kita pilih yang layer guide. Nah, sekarang kita pilih yang pensil. Nah, jangan lupa ditempatkan. Ini polanya juga bebas ya. Ingin seperti apa nanti kupu-kupu itu terbang. Garis ini juga tidak akan tampil nanti saat sudah dianimasikan. Nah, oke, kita lihat. Nah, saya perbesar. Nah, itu titiknya di situ. Kemudian kita lihat di frame terakhirnya. Di sini. Kupu-kupunya di mana? Nah, masih di sini ya. Berarti kita tarik kupu-kupunya supaya di bagian akhir. Nah, ini harus pas ya mengikuti pola garis. Nah, nanti kita akan coba. Nah, itu sudah mengikuti ya. Kalau yang tadi hanya kiri ke kanan, sekarang ikutin pola yang ada yang tadi kita buat. Hanya saja ini bentuknya masih kaku karena kupu-kupunya selalu menghadap ke kanan. Nah, di sini ada pilihan yaitu orient to pad. Orient to pad ini akan mengikuti arahnya. Nah, itu arah kupu-kupunya itu mengikuti pola yang kita buat. Nah, sekarang kita tes. Ya, gitu ya. Ya, ini kita sudah jadi animasinya. Nanti kita bisa lanjutkan memberikan background ataupun juga memberikan efek suara ataupun juga menambahkan kupu-kupu untuk melihat animasi yang lebih lengkap lagi. Ini prinsip dasar pembuatan animasi dan motion guide. Dan kita akan simpan dulu dengan nama animasi kupu-kupu ya. Kita simpan. Nah, silakan dicoba. Semoga berhasil.